Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungan antara krisis dan inovasi? Kita mau bahas di video kali ini. Yes, jadi sudah banyak cerita dalam sejarah bahwa kesulitan itu datang bersama dengan kemudahan. Nah, karena manusia ketika dihadapkan pada kesulitan seringkali ya selalu berusaha untuk beradaptasi, mencari cara-cara untuk supaya bisa bertahan bahkan menjadi lebih baik. Ingat di video sebelumnya saya sempat membahas bahwa ada 4 ya zona dalam perubahan. Ya, di ujung ya zona perubahan itu sebenarnya ada zona better performance. Justru kita bisa memiliki kinerja yang lebih baik kalau syaratnya di zona adopsi itu kita optimalkan. Nah, yang jelas sekarang di Indonesia, di Jakarta, beberapa daerah lain sudah mulai memasuki fase yang disebut-sebut sebagai the new normal. Nah, salah satu yang harus kita sadari bahwa ya situasinya nggak bisa kita elakkan ya. Perekonomian akan digelontorkan kembali sehingga organisasi sebagian mulai mengatur, ada yang masuk full, ada yang separuh-separuh, ya kan. Yang jelas ya kita masih harus akan familiar dengan suasana di jalan-jalan orang pakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan, cuci tangan, ya kan. Dan sepertinya akan masih terjadi kerja berjauhan. Mungkin bukan work from home, tetapi remote working lah yang akan masih terjadi. Karena ya kantor tidak boleh terlalu penuh, akan diatur gitu ya, sehingga sepertinya segala bisnis yang terkait dengan mengumpulkan orang, kemudian mobilitas orang gitu ya, dan terutama juga cara hidup manusia ya terkait dengan bepergian, berwisata, beribadah itu akan berubah semua, dan itu akan bertahan beberapa lama. Maka sepertinya teman-teman semua melihat situasi tadi, kita mesti mulai mencari dan membayangkan, mengimajinasikan seperti apa kira-kira next normal kita, seperti apa kira-kira new normal kita, seperti apa kira-kira justru kinerja yang lebih baik dari organisasi kita. Oke, kita juga sudah pernah bahas ya apa saja mindset yang diperlukan. Di video kali ini kita akan lebih fokus kepada how to-nya, apa yang bisa kita lakukan di momen krisis, di momen zona adopsi untuk bisa menambah ya ide-ide untuk berinovasi. Nah, ada seorang profesor pakar inovasi namanya Pak Clayton Christensen menulis buku judulnya adalah Competing Against Luck. Ya, jadi kalau boleh diterjemahkan secara bebas, melawan keberuntungan. Kenapa begitu? Karena beliau katakan inovasi itu seringkali dipandang sesuatu yang spekulatif, untung-untungan. Ya, sebab tingkat kegagalan inisiatif inovasi sangat besar. Maka orang mulai bertanya-tanya dong, nih gimana nih ya? Kita perlu inovasi, kalau nggak kita ketinggalan, pelanggan pergi, tapi masalahnya inisiatif inovasi kita nggak mesti berhasil juga. Nah, sementara itu, menurut riset Pak Clayton bahwa ternyata ada organisasi-organisasi yang memiliki tingkat keberhasilan inovasi cukup tinggi. Apa yang membedakan mereka? Beliau katakan karena mereka menggunakan satu konsep yang disebut sebagai jobs to be done framework. Nah, apa itu jobs to be done? Jadi gini teman-teman semua. Pak Clayton ini mengambil ya kutipan dari sahabatnya ya, koleganya di Harvard University, Profesor Ted Levitt, yang mengatakan bahwa setiap solusi, setiap produk itu punya sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan. Beliau mengumpamakan misalnya ya, kalau kita membeli bor ya, maka yang dibeli oleh kita itu sebenarnya bukan bornya yang sanggup atau punya diameternya 1/4 inci, bukan itu yang kita beli. Tetapi yang kita beli sebenarnya adalah lubangnya yang selebar 1/4 inci itu. Nah, mengapa demikian? Karena kalau someday ada alat yang mampu menghasilkan lubang seperti itu, lebih praktis dari bor, lebih murah dari bor, lebih rapi dari bor, kemungkinan kita akan berpindah ke sana. Ini sudah terbukti kalau kita lihat di kondisi sehari-hari seperti misalnya di Indonesia itu saya amati obat nyamuk ya. Dulu bermula dari obat nyamuk bakar ya, kemudian sekarang jadi obat nyamuk yang elektrik ya
kan? Karena jobs to be done dari obat nyamuk bukan asapnya, apalagi bukan spraynya ya, tetapi perginya nyamuk dari sekitar kita. Bahkan bukan matinya nyamuk, karena kita nggak peduli nyamuk itu mati apa tidak sebenarnya. Yang penting dia tidak menggigit kita gitu ya. Sehingga bentuk obat nyamuk bisa berkembang, bahkan untuk bayi itu ada bentuknya stiker gitu ya. Jauh banget kan sama obat nyamuk bakar. Kenapa ya? Karena yang menjadi tugas dari obat nyamuk adalah memastikan nyamuk itu tidak menggigit kita. Nah, dari konsep jobs to be done ini, maka beliau katakan yang perlu kita pahami adalah apa sebenarnya pekerjaan yang perlu diselesaikan di kondisi pelanggan kita seperti sekarang. Nah, menariknya adalah jobs to be done ini tantangannya tidak akan eksplisit dikemukakan oleh pelanggan. Ya, seringkali jobs to be done ini tersembunyi, maka kita perlu langkah-langkah untuk menggali, memahami, mengobservasi, dan merumuskan jobs to be done itu. Mari kita lihat ya, beliau menjelaskan ada 4 langkah. Langkah pertama adalah find struggling moment. Umumnya inovasi dimulai atau dipandang ya, dimulai melalui inspirasi. Jadi orang itu merenung-renung, bertapa, lalu dapat inspirasi inovasi. Itu kisah-kisah yang jauh dari kebenaran sebenarnya. Inovasi seringkali lebih berhasil kalau kita mulai dengan mengamati kesulitan yang dialami oleh pelanggan kita. Maka pertanyaan pertama di langkah ini adalah mari kita bertanya, siapa pelanggan saya dan apa kebutuhannya saat ini. Sebelum masa pandemi, sebuah restoran misalnya mungkin memahami pelanggannya punya kebutuhan makanan yang enak, dan semua mereka tetap datang. Ya kan, makanan enak, kumpul-kumpul untuk rapat dan segala macamnya. Tetapi di masa pandemi mereka punya kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan makan tetap ada, tetapi kebutuhan akan rasa aman ketika makan juga ada. Nah, kebutuhan rasa aman ini kan belum terpenuhi di produk yang standar. Kita harus nanti mengembangkan solusi supaya kebutuhan rasa amannya juga terpenuhi selain rasa enaknya, gitu ya. Jadi, mari kita cermati siapa pelanggan kita dan apa kebutuhannya saat ini. Nah, menariknya adalah dengan cara pandang di langkah pertama ini, ternyata kita bisa meluaskan loh, ya, yang disebut sebagai pelanggan kita tadi. Ya, pelanggan kita bukan hanya orang yang sudah ada dalam list daftar pelanggan. Sebab bisa jadi dengan teknologi, dengan internet marketing di zaman sekarang gitu ya, dengan akses internet yang luar biasa mudahnya, bisa jadi pelanggan kita sangat melebar. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang aktif ya, berjualan di e-commerce gitu, misalnya di marketplace. Jualannya di Depok, pelanggannya sampai ke Papua gitu. Kenapa? Karena mereka memahami pelanggan itu bisa jadi lebih luas daripada yang mereka lihat di depan mata mereka. Nah, maka pertanyaan kita sekarang adalah siapa pelanggan kita dan apa saja kira-kira kesulitan yang mereka alami, apa kebutuhan yang mereka alami. Nah, seringkali teman-teman semua masuk ke langkah yang kedua nih. Kebutuhan mereka tuh tidak bisa mereka katakan. Kalau kita searching di Google nggak ketemu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita searching di Instagram, di postingan orang-orang, barangkali akan tersirat kebutuhan yang lebih mendalam. Nah, di langkah kedua ini Pak Gaetan mengatakan begini, bahwa setiap solusi, setiap produk itu punya setidaknya 3 dimensi. Pertama, betul dimensi fungsional. Ya, fungsi dari sebuah benda atau solusi itu apa. Tetapi kita paham bahwa ada handphone yang dibeli karena fungsinya, ada handphone yang jauh lebih banyak mungkin dibeli karena mereknya, karena kenyamanannya. Nah, ini berarti unsur emosional. Ya, bukan hanya unsur fungsional. Ada handphone yang dibeli karena kerennya. Kalau beli merek itu maka tampak kreatif, tampak lebih ya mungkin kece gitu. Nah, berarti ada unsur sosialnya juga. Nah, ini mesti kita pahami bahwa yang disebut sebagai solusi itu ternyata punya setidaknya 3 dimensi. Maka dari itu di langkah yang kedua yang disebut sebagai hear what customers don't say, kita meneliti apa kira-kira dimensi-dimensi yang belum terpenuhi atau yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan kita belum terpenuhi di solusi atau produk kita yang lama. Nah, dari 2 langkah pertama ini kita kemudian masuk ke langkah ketiga, barulah kita rumuskan job to be done. Oh, ternyata restoran saya ini tetap perlu menghadirkan makanan yang enak
ke pelanggan saya, tapi kebutuhan mereka adalah rasa aman. Berarti gimana caranya? Oh, cukup dipesan lewat telepon, lewat aplikasi, sampai di rumah mereka dengan kemasan yang aman. Mereka bisa lihat di Instagram kita bahwa oh ternyata restoran ini ngerjainnya juga aman. Nah, itulah nanti langkah keempat, design for progress. Apa itu maksudnya? Kita mendesain solusi untuk membantu pelanggan kita mencapai tujuannya, berprogres mencapai tujuannya. Nah, maka menarik untuk kita cermati, seringkali orang berinovasi langsung lompat ke langkah keempat ini, memikirkan diapain lagi ya fitur produk kita. Padahal sebenarnya fitur itu can be anything selama dia bisa memenuhi jobs to be done. Dan untuk memahami jobs to be done, dia perlu dirumuskan berdasarkan memahami apa yang menjadi kesulitan pelanggan kita dan apa yang tidak mereka katakan. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.